Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang anak yatim dilempar sandal oleh Pak Haji saat meminta daging kurban. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit desa Sumberjati pagi itu bersih, biru pucat, dengan suara takbir mengalun dari corong masjid yang tua di tengah desa. Daun pisang bergetar oleh semilir angin. Bau amis darah hewan kurban bercampur dengan aroma sate yang mulai dipanggang. Warga desa sibuk hilir mudik, membawa baskom, kantong plastik, dan pisau-pisau tajam yang baru diasah. Firman, bocah berusia 10 tahun, berdiri di balik pohon nangka, menatap halaman masjid. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, kakinya telanjang, berdebu, dan matanya memandangi pemandangan pemotongan sapi dengan tatapan kosong tapi penuh harap. Tangannya menggenggam erat ujung bajunya sendiri, menahan rasa malu dan cemas. Ibunya sedang terbaring di rumah, lemah sejak kemarin. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, mereka hanya mengandalkan belas kasihan tetangga dan sisa hasil kebun yang tak seberapa. Firman belum makan apapun sejak kemarin sore. Ia tahu, hari ini adalah satu-satunya harapan untuk membawa pulang sedikit daging kurban. Bukan untuk pesta, hanya untuk membuat ibunya tersenyum. Langkahnya perlahan keluar dari balik pohon, menyelinap di antara warga yang sibuk memotong dan membungkus daging. Beberapa anak sebaya Firman sudah lebih dulu membawa kantong plastik hitam berisi potongan tulang dan daging kambing. Tapi Firman tetap berdiri di pinggir, menunggu waktu yang tepat. Di bawah pohon beringin besar dekat masjid, berdiri sosok laki-laki tua berjubah putih dan bersorban. Warga memanggilnya Pak Haji Kasim. Dialah ketua panitia kurban sekaligus orang terpandang di desa. Kumisnya lebat, wajahnya keras, dan suaranya sering terdengar membentak jika ada yang tak sesuai keinginannya. Firman tahu, jika ingin minta daging, ia harus bicara pada Pak Haji Kasim. Dengan langkah ragu dan suara hati yang gemetar, Firman mendekat. "Pak Haji," ucapnya lirih, tapi cukup untuk terdengar. Pak Haji Kasim menoleh tajam. Firman menunduk. Saya cuma mau minta sedikit daging, buat ibu saya di rumah," katanya pelan, hampir seperti bisikan yang tertiup angin. Pak Haji Kasim menyipitkan mata. Wajahnya langsung berubah masam. "Kamu ini anak dari mana? Emang kamu ikut nyumbang kambing? Sana, pergi. Jangan ngemis di sini." Firman terdiam. Bibirnya bergetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi sebelum ia sempat berkata lagi, tiba-tiba, serak, sandal kayu yang dikenakan Pak Haji Kasim melayang ke udara, lalu menghantam bahu Firman dengan keras. Tubuh kecil itu terhuyung, lalu jatuh terduduk di tanah. Debu mengepul. Suara warga yang tadinya ramai mendadak hening. Semua menoleh, tapi tak ada yang berani berkata apapun. Pak Haji Kasim membuang muka. "Dasar pengemis cilik," gumamnya sambil mengambil sandal satunya lagi. Firman menahan tangis. Ia bangkit perlahan, mengusap bahunya yang memar, lalu berlari pulang. Ia tak membawa apapun, selain luka dan perasaan ditolak yang menyesakkan. Dan dari balik pohon nangka yang tadi ia sembunyi, seekor burung hitam terbang menjauh, meninggalkan suara angin yang makin dingin menusuk hati. Langkah kecil Firman menyusuri jalan berbatu desa dengan gontai. Setiap bunyi kerikil yang terinjak seakan menertawakan dirinya. Bahu kirinya nyeri. Bekas sandal kayu yang dilemparkan Pak Haji Kasim meninggalkan luka merah yang terasa sampai ke tulang. Tapi luka di hatinya jauh lebih dalam. Angin sore mengibaskan daun-daun kering, membuat langit yang tadinya cerah perlahan ditelan mendung kelabu. Di sepanjang jalan, terdengar suara ibu-ibu tertawa sambil menyiapkan bumbu gulai. Bau daging kurban yang dimasak merambat ke udara, menembus hidung Firman dan membuat perutnya makin melilit. Ia menggigit bibir, menahan tangis dan lapar. Anak-anak sebayanya berlarian membawa kantong plastik. Beberapa bahkan mengacungkan tulang sapi seperti trofi. Tak satu pun menoleh ke arah Firman. Seakan ia tak pernah ada.
Seakan ia tak berhak merasakan kegembiraan yang sama di hari yang suci ini. Rumah Firman terletak di ujung desa, berdiri miring di bawah pohon jati tua. Dindingnya dari anyaman bambu, sudah banyak bolong, dan atapnya bocor di beberapa tempat. Ia membuka pintu perlahan, agar tidak membangunkan ibunya yang tengah berbaring. Firman, suara itu lirih, nyaris tak terdengar. Ibunya membuka mata dengan susah payah, lalu tersenyum tipis. Dapat dagingnya, nak? Firman terdiam sejenak. Kemudian ia tersenyum. Belum dibagi, Bu. Katanya nanti sore. Ibunya mengangguk lemah, lalu menutup mata kembali. Firman duduk di dekatnya, mengelus tangan kurus itu. Dalam diam, ia menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena kebohongan kecil yang ia ucapkan, tapi karena kenyataan bahwa hari ini tak ada apapun yang bisa dibanggakan. Senja menjelang. Cahaya matahari perlahan menghilang di balik bukit. Firman duduk di ambang pintu rumah, memandangi langit yang berubah jingga. Dari kejauhan, terlihat Pak RT membagikan sisa daging kepada beberapa warga. Tapi tak ada nama Firman di daftar. Tak ada yang mencarinya. Tak ada yang mengingatnya. Di sisi lain desa, rumah besar Pak Haji Kasim dipenuhi suara gaduh. Anak cucu tertawa, berebut sate, dan bersorak gembira. Daging kurban disusun dalam panci besar. Harum masakan menyebar ke seluruh halaman. Tapi di tengah kemeriahan itu, Pak Haji Kasim justru terlihat gelisah. Ia duduk di kursi rotan, memandang kosong ke arah pekarangan. Bibirnya komat kamit tanpa sadar, seolah mengusir perasaan tak enak yang tiba-tiba muncul. Matanya sering melirik ke sandal kayu yang tadi siang dilemparkannya. Sandal itu kini tergeletak kotor di sudut rumah. Tak seperti biasanya. Ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang membuat jantungnya berdebar tidak karuan. Malam datang perlahan. Pak Haji berbaring di kasur, tapi matanya tak kunjung terpejam. Ia mencoba tidur, namun baru saja memejamkan mata, bayangan wajah Firman muncul dalam mimpinya. Mata kecil yang sembab, bahu yang memar. Anak itu berdiri di pelataran masjid, menatapnya tanpa berkata apapun. Pak Haji terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia bangkit, mengambil air minum, tapi tangannya bergetar. Dan di luar rumah, angin malam berhembus pelan, membawa suara daun kering yang bergesekan seolah mengantar sebuah peringatan yang belum selesai. Keesokan harinya, Pak Haji Kasim bangun dengan tubuh lemas. Pagi yang biasanya ia sambut dengan semangat, kali ini terasa berat. Kepala terasa pening, sendi-sendi kaku, dan tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia mencoba berdiri dari tempat tidur, namun lututnya gemetar hebat. Anak menantunya mengira Pak Haji hanya kelelahan karena kesibukan kurban kemarin. Tapi dalam hati Pak Haji, ada perasaan lain yang tak bisa dijelaskan. Perasaan yang dingin dan menusuk. Sementara itu, di gubuk kecil ujung desa, Firman masih setia di sisi ibunya. Pagi itu ia tidak berangkat mengaji ke langgar seperti biasa. Ia memilih duduk diam di dekat tungku, mengaduk air panas untuk mencelupkan singkong rebus semalam. Perutnya belum terisi dengan layak, tapi ia tetap memaksa tersenyum setiap ibunya terbangun dan memanggil namanya. Firman, hari ini kau mengaji? Tanya ibunya pelan. Firman menggeleng. Ibu belum kuat sendiri. Biar Firman di rumah dulu. Ibunya mengangguk, lalu mengelus kepala anak semata wayangnya itu. Langit desa mulai mendung menjelang siang. Hawa panas bercampur lembab, membuat udara terasa sesak. Di masjid, beberapa warga tengah mengepel sisa darah kurban yang mulai mengering. Di tengah halaman, seekor kambing tua milik penjaga masjid mengembik pelan, seperti mengeluh pada langit yang suram. Pak Haji tidak keluar rumah. Ia hanya duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Tangan gemetar memegang gelas teh yang tak disentuh. Seorang tetangga yang lewat sempat menanyakan kabarnya. Pak Haji kok gak ke masjid pagi ini? Tapi ia hanya menggeleng pelan. Bahkan suara untuk menjawab pun seolah tak sanggup keluar. Menjelang sore, keanehan semakin terasa. Tubuh Pak Haji mulai dingin. Tapi bukan dingin biasa. Dingin itu terasa dari dalam tulang.
Seperti ada hawa yang membeku di dada dan menyebar perlahan ke seluruh tubuh. Ia memanggil anaknya, menyuruh membawa minyak kayu putih dan membalurkan ke dada dan punggung. Tapi bukannya membaik. Tubuh Pak Haji justru mulai bergetar seperti orang meriang parah. Dan malam pun tiba. Di luar rumah Pak Haji, suara jangkrik bersahut-sahutan. Tapi malam ini, suara itu seperti lebih tajam dan menusuk telinga. Pak Haji berbaring di kamarnya. Tubuhnya berselimut 2 lapis tapi tetap menggigil hebat. Ia membuka mata, menatap langit-langit, tapi pandangannya kabur. Nafasnya pendek-pendek. Lalu ia melihat sesuatu. Di sudut kamar yang remang, ada bayangan kecil. Seorang anak laki-laki berdiri, mengenakan baju lusuh. Wajahnya pucat dan memar di bahu kirinya. Anak itu hanya berdiri, diam, menatapnya. "Siapa kamu?" gumam Pak Haji terbata. Bayangan itu tidak menjawab, tapi matanya menatap dalam. Matanya menuntut. Pak Haji mencoba duduk, tapi tubuhnya tak mampu digerakkan. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Bayangan itu perlahan memudar, lalu hilang. Tapi rasa dingin di tubuh Pak Haji tak juga pergi. Malam itu, suara adzan subuh terasa jauh. Pak Haji masih terbaring. Tubuhnya pucat seperti kapur. Tak satu pun obat yang mampu menghangatkannya. Dan di ujung desa, Firman mengusap kening ibunya yang mulai panas. Ia tak tahu bahwa di waktu yang hampir bersamaan, 2 tubuh di 2 rumah berbeda sedang melawan hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Hari-hari berikutnya, desa itu mulai bertanya-tanya. Sudah 3 hari Pak Haji Kasim tidak terlihat ke masjid. Biasanya, beliau duduk paling depan, memimpin doa, atau sekadar menyapa anak-anak yang datang mengaji. Tapi kini, rumah besar itu tampak tertutup rapat. Tirai-tirainya digulung separuh, dan tak ada suara dari halaman yang biasanya ramai dengan suara cucu-cucu. "Pak Haji sakit keras," kata salah satu menantu kepada tetangga. Badannya dingin terus, seperti direndam es batu. Tapi kalau ke dokter, katanya tidak apa-apa. Hanya masuk angin. Namun warga mulai merasa ada yang janggal. Seorang tokoh sepuh desa, Pak Karta, menggelengkan kepala saat mendengar itu. "Masuk angin tak sampai begini, Le," ucapnya pelan. "Kalau badan dingin tapi mata kosong, mungkin bukan hanya sakit biasa." Sementara itu, Firman menghabiskan harinya di rumah. Ia tak lagi mencoba datang ke masjid atau menunggu pembagian apapun dari desa. Ia hanya fokus merawat ibunya, yang demamnya makin tinggi. Tapi tak sekalipun ia mengeluh. Tak ada kata marah dari mulutnya. Setiap malam, ia berdoa pelan, berbisik di tikar tempat ibunya tidur. "Allah, sembuhkan ibu. Kalau tidak ada daging, tidak apa-apa. Asal ibu bisa senyum lagi." Di malam kelima setelah insiden sandal, suara aneh mulai terdengar dari rumah Pak Haji. Beberapa warga yang lewat mengaku mendengar tangisan lirih, seperti suara anak kecil, padahal tak ada anak-anak di sekitar sana malam itu. Istri Pak Haji sendiri mulai ketakutan. Pak Haji sering meracau dalam tidurnya, menyebut nama yang tak dikenal. "Firman, Firman, maafkan aku. Jangan pandang aku seperti itu." Setiap pagi, tempat tidur Pak Haji basah oleh keringat dingin. Tapi tubuhnya tetap beku. Kaki dan tangannya mulai membiru. Dokter desa yang datang hanya bisa menyarankan penghangat tubuh dan istirahat penuh. Tapi wajah dokter itu sendiri tampak bingung, seperti menahan sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara medis. Pada malam ke-7, hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar di kejauhan. Di dalam rumahnya yang reot, Firman terbangun. Ia merasa dingin, lalu berdiri dan membuka pintu. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu. Rumah Pak Haji. Ada cahaya samar di lotengnya, seperti api kecil yang berkelap-kelip. Tapi tak ada suara, tak ada gerakan. Hanya hujan yang turun deras membasahi tanah dan angin yang menderu seperti membawa pesan. Firman memandangi rumah itu lama. Hatinya diam-diam bertanya, mengapa ia memikirkan orang yang melemparnya sandal? Tapi entah kenapa, ada rasa iba. Rasa yang seharusnya tak tumbuh dari luka,
tapi malah muncul di tengah keheningan malam. Dan di dalam rumah besar itu, Pak Haji membuka matanya. Ia merasa tubuhnya ringan, namun dingin seperti dibungkus kabut. Ia melihat sekeliling. Semua sunyi. Lalu, dari pojok ruangan, sosok anak itu kembali muncul. Tapi kali ini, anak itu tidak hanya berdiri. Ia mendekat. Pak Haji Kasim tergolek lemah di ranjangnya. Malam itu terasa begitu panjang. Udara kamar seperti terisi kabut. Dingin menusuk tulang. Suara detak jam dinding seperti mengayun perlahan menuju sesuatu yang tak biasa. Ia membuka matanya pelan. Namun yang terlihat hanyalah langit-langit kayu dan dinding yang berkeringat oleh lembab. Lalu dari pojok ruangan, muncul sosok anak kecil itu lagi. Pak Haji menahan napas. Ia mencoba beristighfar. Mulutnya komat-kamit dengan suara pelan. Namun sosok itu tidak menghilang. Malah mendekat. Langkahnya perlahan dan tenang. Seperti tidak membawa dendam, hanya membawa beban. Wajah anak itu kini terlihat jelas. Baju lusuh, pipi tirus, dan mata yang basah. Bukan marah yang terpancar dari matanya, melainkan luka yang diam. Pak Haji ingin berbicara, tapi mulutnya kaku. Lidahnya seperti beku. Sosok itu berdiri tepat di sisi ranjang, menatap ke arah wajahnya, lalu mengangkat tangan perlahan. Tangan mungil itu menunjuk ke dada Pak Haji. Dan saat itu pula, Pak Haji merasakan sesuatu menghentak dari dalam. Jantungnya berdegup lebih cepat, seperti ingin meloncat keluar. Ia terbatuk keras. Istrinya yang tidur di samping langsung bangun, memanggil anak-anak dan menantu. Dalam hitungan menit, seisi rumah panik. Pak Haji terkulai lemas, wajahnya pucat kebiruan, dan nafasnya pendek-pendek. "Panggil Ustadz." "Cepat!" teriak menantunya. Tak lama, datanglah Pak Karta bersama 2 orang pemuda masjid. Mereka membawa air zam-zam dan beberapa helai daun bidara. Pak Haji dibacakan ayat-ayat ruqyah. Namun setiap kali ayat itu dibacakan, tubuhnya bergetar hebat. Dan di sela-sela bacaan itu, Pak Haji berbisik pelan. "Bukan jin, ini dari langit, ini balasan." Pak Karta terdiam. Ia menghentikan bacaannya, menatap lekat wajah Pak Haji. "Pak Haji, apa yang terjadi?" Pak Haji menangis. Air matanya menetes begitu saja, tak mampu dibendung. Aku melempar anak yatim itu, dengan sandal. Dia hanya minta daging, Kart, dia lapar. Dia cuma minta sepotong daging." Semua yang mendengar terdiam. Mata mereka saling pandang. Tak percaya ucapan itu keluar dari mulut seorang tokoh desa. Suasana hening. Hanya suara hujan di luar jendela yang tetap terdengar jatuh satu-satu. Pak Karta menghela napas panjang. "Pak Haji, anak yatim yang mana? Siapa namanya?" Pak Haji menunduk. Air matanya menetes di bantal. "Firman." Malam itu, tubuh Pak Haji perlahan mulai hangat. Tapi bukan karena sembuh, melainkan karena perasaan menyesal yang mendidih dalam dada. Ia tertidur setelahnya, namun wajahnya masih basah oleh air mata. Tak ada suara lagi dari sosok anak kecil itu malam itu. Tapi bayangannya masih melekat kuat di benak Pak Haji. Dan di sisi lain desa, Firman sedang menenangkan ibunya yang masih demam tinggi. Ia memeluk sang ibu dan mengusap rambutnya. "Sebentar lagi, Bu," Firman yakin, pertolongan Allah pasti datang. Malam mulai surut, tapi luka itu belum benar-benar reda. Keesokan paginya, langit desa mulai memutih. Kabut turun tebal, menyelimuti rumah-rumah warga seperti selimut dingin yang menyimpan rahasia semalam. Kabar tentang Pak Haji Kasim cepat menyebar. Dari warung ke warung, dari mulut para ibu sampai telinga anak-anak. Warga mulai menyambung-nyambungkan kejadian. "Makanya, jangan sepelekan anak yatim," bisik seorang ibu tua sambil mengayuh sepeda. Di rumah reot dekat pinggir sungai kecil, Firman duduk di serambi, menatap sawah yang basah. Ibunya masih lemah, tapi pagi ini sudah bisa menegur pelan. "Sarapan dulu, Nak." Firman tersenyum, meski hanya ada sisa nasi dingin dan sedikit garam.
Ia mengambil air dari tempayan dan membasuh tangan. Suaranya tenang, seperti anak yang sudah biasa menerima hidup sebagaimana adanya. Nanti kalau Firman besar, Bu, Firman mau kurban sendiri. Pakai uang sendiri. Ibunya hanya menatap. Matanya berkaca-kaca. Lalu perlahan mengangguk, meski dalam hatinya bertanya, apakah hari itu akan benar-benar datang? Sementara itu, di rumah besar Pak Haji Kasim, suasana berubah. Tirai-tirai dibuka, halaman dibersihkan, dan suara bacaan Al-Quran diperdengarkan dari dalam. Pagi itu, Pak Haji memanggil semua anak dan menantunya. Suaranya masih lemah, tapi tatapannya sudah tak seperti sebelumnya. Ada beban yang belum lepas. Tapi ada juga cahaya yang mulai menyelinap masuk. Aku ingin bertemu Firman, ucapnya lirih. Antarkan aku ke rumahnya. Sekarang. Anak-anaknya terkejut, tapi tak berani membantah. 2 jam kemudian, iring-iringan kecil menuju gubuk Firman. Pak Haji ditopang 2 menantunya. Tubuhnya masih gemetar, wajahnya pucat. Warga desa melihat dari kejauhan, berbisik-bisik, namun tak satu pun yang mencegah. Firman yang sedang menyuapi ibunya, mendengar langkah kaki di depan rumah. Ia berdiri pelan, membuka pintu. Dan di situ, berdiri sosok yang tak ia duga akan datang, Pak Haji Kasim. Lelaki tua itu tertunduk, tak membawa daging, tak membawa bingkisan, hanya membawa tubuh renta dan wajah penuh sesal. Firman bingung. Tangannya masih memegang sendok. Matanya tak berkedip. Pak Haji mencoba bicara, tapi suaranya patah-patah. Maafkan aku, Nak, maafkan. Firman tetap diam. Pak Haji berlutut perlahan di tanah becek depan rumah. 2 menantunya mencoba menahan, tapi ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar membiarkannya. Sandal itu, lemparanku, semua dari sombongku. Aku menyesal, Nak. Air mata mulai jatuh dari mata Pak Haji. Tangannya gemetar, mencoba menggapai lutut Firman, namun berhenti di tengah jalan. Ia tahu, tak semua luka bisa dijangkau dengan tangan. Firman akhirnya bicara, pelan. Saya tidak marah, Pak. Saya cuma sedih waktu itu. Karena ibu saya lapar. Kalimat itu menusuk, lebih tajam dari pisau manapun. Pak Haji terisak. Dan di dalam gubuk itu, sang ibu berusaha bangun, menyandarkan punggung di dinding. Ia melihat pemandangan itu dalam diam, lalu menyeka air matanya dengan ujung selimut. Hari itu, langit tetap mendung, tapi bagi Firman, seolah cahaya baru mulai muncul dari balik awan. Dan bagi Pak Haji, hari itu menjadi hari pertamanya belajar menjadi manusia yang sebenarnya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, suasana rumah Firman berubah. Gubuk kecil yang dulu sunyi kini sering dikunjungi orang. Ada tetangga yang datang membawa beras. Ada ibu-ibu yang diam-diam menitipkan lauk lewat jendela. Bahkan Pak Karta, ketua RT, datang sendiri membawa 2 dus sembako dan beberapa helai baju layak pakai. Ini bukan kasihan. Ya, Fir. Ini penghormatan. Ucap Pak Karta sambil mengelus rambut Firman. Firman bingung. Tapi ia menerima dengan senyum tulus. Di balik wajah polosnya, tak ada dendam. Ia tak pernah meminta balasan. Yang ia minta hanyalah kehidupan yang lebih ringan untuk ibunya. Dan mungkin, sedikit kehangatan dari dunia yang selama ini terasa dingin. Pak Haji Kasim juga datang lagi, bukan dengan sandal, tapi dengan tangan kosong dan langkah perlahan. Kali ini, ia tak banyak bicara. Ia hanya duduk di dingklik bambu di depan rumah, menatap sawah. Matanya sayu, namun damai. Ia tak lagi membawa gengsi. Ia hanya membawa rasa ingin menebus. Meski ia tahu tak semua bisa dibayar dengan maaf. Boleh aku bantu bersihkan pekarangan, Fir? Tanya Pak Haji. Firman menoleh, menahan tawa kecil. Boleh, asal Pak Haji nggak jatuh lagi. Sejak hari itu, Pak Haji mulai datang setiap pagi. Ia menyapu, membersihkan rumput, bahkan menimba air dari sumur yang sudah lama tak digunakan. Warga desa perlahan mulai memandang Pak Haji dengan cara baru. Bukan lagi sebagai orang kaya yang ditakuti,
tapi sebagai lelaki tua yang sedang belajar merunduk. Di suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Pak Haji duduk bersama Firman dan ibunya di serambi kecil. Ia membawa 3 potong roti dan 2 gelas teh manis. "Bolehkah aku menjadi bagian dari hidup kalian?" ucapnya tiba-tiba. Firman menatap ibunya. Ibunya diam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kita tidak punya siapa-siapa, Haji. Kalau memang niatmu tulus, kami tidak akan menutup pintu." Pak Haji menghela napas, seperti melepaskan beban bertahun-tahun dari dadanya. Hari-hari pun berjalan. Firman mulai belajar mengaji di masjid yang dulu pintunya terasa berat untuk diketuk. Pak Haji membelikannya baju koko putih dan peci baru. Bahkan, suatu hari, ia mengantar Firman ke sekolah madrasah dengan sepeda tua miliknya. "Kalau nanti kamu sudah besar," kata Pak Haji, "kamu jangan jadi seperti aku dulu." Firman hanya tersenyum. "Kalau saya jadi seperti Pak Haji yang sekarang, saya sudah senang." Pak Haji menunduk, menahan haru. Sinar matahari sore menyusup lewat celah-celah bambu rumah Firman, menciptakan cahaya hangat yang belum pernah terasa sebelumnya. Dan di suatu malam, ketika desa sudah sepi, Pak Haji duduk sendiri di serambi rumahnya. Ia menatap langit, lalu menengadahkan tangan. "Ya Allah, terima kasih sudah menyadarkan aku, lewat seorang anak yatim." Hari-hari terus berganti. Musim hujan mulai surut, menyisakan genangan di pematang dan senyum malu-malu di wajah anak-anak desa. Firman semakin rajin membantu ibunya, semakin giat mengaji, dan tak pernah absen membantu membersihkan masjid setiap Jumat sore. Pak Haji Kasim kini sering ikut membersamai, membawa sapu lidi dan sebotol minyak kayu putih untuk berjaga-jaga kalau lututnya kembali kambuh. Warga desa mulai percaya bahwa orang bisa berubah. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Pak Haji yang dulunya angkuh, kini bahkan tak sungkan menggendong ember air untuk wudhu anak-anak. Anak-anak pun sudah tak lagi takut padanya. Bahkan beberapa di antara mereka memanggilnya Kakek Kasim, sambil tertawa-tawa. Namun di balik perubahan itu, tubuh Pak Haji makin terlihat lemah. Langkahnya semakin pelan, nafasnya kadang terengah. Tapi ia tetap memaksa datang ke rumah Firman, tetap duduk di lantai tanah, tetap mengusap kepala anak itu dengan kasih sayang yang tak pernah sempat ia berikan pada anak-anaknya dulu. Suatu malam, suara azan Isya berkumandang lembut dari langgar kecil dekat balai desa. Firman datang lebih awal, duduk di syaf depan, mengenakan baju koko putih hadiah dari Pak Haji. Tapi malam itu, Pak Haji tak muncul. Biasa ia datang tepat setelah iqamah, walau kadang harus dipapah oleh menantunya. Firman gelisah. Selesai salat, ia langsung pamit pada Pak Karta dan berlari ke rumah Pak Haji. Rumah besar itu sepi. Tak ada suara. Pintu depan terbuka sedikit. Lampunya redup. Dengan hati-hati, Firman masuk dan memanggil, "Pak Haji." Dari kamar di sisi kanan, terdengar suara napas berat. Firman melangkah masuk pelan. Dan di sana, Pak Haji tergolek lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat, namun matanya terbuka, menatap langit-langit. "Firman," bisiknya. Firman mendekat, menggenggam tangan keriput itu. "Pak Haji, saya di sini." Air mata mengalir dari sudut mata Pak Haji. "Aku bahagia bisa kenal kamu, Nak. Kalau nanti aku pergi, jangan berhenti jadi anak baik, ya." Firman menahan tangis. Ia tak tahu harus berkata apa. Pak Haji menghela napas panjang, lalu tersenyum. "Aku ingin kurban tahun ini, atas nama anak yatim, seperti kamu." Firman memeluk tubuh renta itu. Hangat, tapi mulai melemah. Tak ada lagi rasa marah di hati Firman. Hanya doa yang lirih diucap dalam hati. Doa untuk seorang lelaki tua yang datang sebagai musuh, namun pergi sebagai ayah. Malam itu sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin lembut yang melintasi genteng. Di ujung malam, Pak Haji Kasim memejamkan mata untuk terakhir kalinya, dengan damai. Kabar kepergian Pak Haji Kasim tersebar ke seluruh pelosok desa. Warga datang bergiliran mengantar doa, mengucapkan bela sungkawa. Meski dulu pernah berselisih,
Kini yang tersisa hanyalah rasa hormat dan kenangan yang dalam. Di pemakaman desa, Firman berdiri di samping liang lahat. Ibunya menggenggam tangannya erat. Mata mereka basah. Namun wajah Firman menunjukkan ketegaran yang tak biasa untuk anak seusianya. "Pak Haji sudah belajar banyak," bisik Firman pelan. Warga desa terdiam mendengar itu. Anak kecil itu, yang dulu dianggap lemah dan tak berdaya, kini berbicara dengan penuh kebijaksanaan. Hari-hari berlalu, desa kembali hidup dengan aktivitasnya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Masjid desa kini lebih ramai. Anak-anak datang dengan semangat, belajar mengaji, dan tak ada lagi pintu yang terasa berat untuk diketuk. Firman tumbuh menjadi anak yang rajin dan baik hati. Ia rajin membantu ibunya, juga aktif di masjid. Setiap tahun, saat Idul Adha tiba, ia selalu mengingat janji kecilnya, berkurban. Dan tahun itu, dengan tabungan dari hasil bekerja kecil-kecilan, Firman membeli seekor kambing, hewan kurban pertamanya. Dengan senyum bangga, ia serahkan kambing itu kepada imam masjid untuk disembelih. Warga yang menyaksikan tersenyum dan terharu. Mereka tahu, dari seorang anak yatim yang pernah dilempar sandal, kini tumbuh seorang pemuda yang membawa harapan. Malam itu, di langit desa yang cerah, bintang-bintang berkilau terang. Seolah memberi restu bagi perjalanan hidup Firman yang baru saja dimulai. Cerita ini mengandung banyak pelajaran berharga tentang kehidupan, sikap terhadap sesama, dan perubahan hati yang dapat membawa kedamaian. Berikut beberapa hikmah utama yang bisa kita renungkan. 1. Jangan menghakimi dan menganiaya orang yang lemah. Dalam cerita, Firman adalah seorang anak yatim yang sangat membutuhkan uluran tangan. Namun ia justru mendapat perlakuan kasar dari Pak Haji Kasim yang melempar sandal ketika Firman meminta daging kurban. Hal ini mengingatkan kita bahwa sikap menghina atau menyakiti orang yang lemah adalah perbuatan yang sangat tercela. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar." Quran Surat Al-Isra, pukul 17.31. Ayat ini mengajarkan agar kita tidak menyakiti atau menganiaya anak-anak, apalagi yang lemah dan membutuhkan, karena Allah menjamin rezeki mereka. 2. Pentingnya kesabaran dan kebaikan hati. Firman, meskipun pernah disakiti, tidak membalas dengan kemarahan atau dendam. Ia tetap sabar dan memaafkan Pak Haji Kasim. Kesabaran dan kebaikan hati Firman menjadi jalan pembuka bagi perubahan Pak Haji menjadi lebih baik. Allah berfirman tentang kesabaran. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar 39:10. Dan juga tentang balasan kebaikan. Dan balasan yang baik bagi kebaikan itu adalah kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman 55:60. Kesabaran dan kebaikan tidak hanya menyelamatkan hati yang disakiti, tapi juga membuka jalan bagi perubahan dan perbaikan hubungan manusia. 3. Manusia bisa berubah dan bertobat. Pak Haji Kasim adalah contoh nyata bahwa manusia yang pernah berbuat salah dan sombong bisa berubah menjadi pribadi yang rendah hati dan bertobat. Perubahan hati ini membawa ketenangan dan kebahagiaan sejati. Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar 39:53. Ayat ini memberi harapan besar bahwa selama masih hidup, pintu rahmat dan ampunan Allah terbuka luas bagi siapa saja yang mau bertobat dan berubah. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya berbuat baik, bersabar menghadapi ujian, serta selalu memberi kesempatan untuk perubahan dan tobat. Dengan hati yang terbuka dan sikap yang lembut, kita bisa menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar. Semua itu sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan kasih sayang, keadilan, dan pengampunan sebagai landasan hidup bermasyarakat. Cerita ini adalah fiktif, sebuah kisah yang dibuat seolah nyata dengan tujuan untuk mengambil pelajaran dan hikmah bagi kita semua.
Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik, bersabar, dan memberi kesempatan pada orang lain untuk berubah. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita bermakna lainnya untuk Anda. Salam hangat, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.